Saudara sekalian Radio Shalom sahabat Skylight, puji Tuhan. Kembali lagi dengan saya Tommy dari lantai 2 PMO Building, Studio Skylight 91 FM. Kita masih kembali dalam program kita setiap pukul 8 malam, yaitu Blessing in the Spirit. Dan bersama hambanya khusus hari Sabtu, yaitu pastor atau gembala Mevriel Subuh, Master Teologia, yang telah siap membawakan firman Tuhan. Shalom, apa kabar Pak? Kabar baik, puji Tuhan, luar biasa dalam pertolongan dan perkenanan Tuhan. Ya, begitunya akhirnya hambanya bisa hadir di tengah sibuknya pelayanan ya, dan minggu lalu tidak bisa hadir karena ada pelayanan di Gorontalo. Tapi puji Tuhan, Tuhan sangat senang melihara sehingga kita bisa ketemu lagi ya sahabat Skylight. Baiklah sahabat Skylight, kita akan mulai firman Tuhan bersama hambanya Bapak Gembala Mevriel Subuh. Ya, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya malam hari ini, Pastor Mevriel Subuh, dan di kesempatan malam hari ini kita kembali lagi jumpa dalam acara Blessing in the Spirit. Tapi sebelum kita akan baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari sama-sama kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan baik, kebaikan Tuhan kami alami dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Perkenanan Tuhan jualah, kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh bernafas, organ tubuh kami boleh berfungsi dengan baik. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi kehidupan kami, sehingga kami boleh ada. Kewajiban kami sebagai orang yang percaya kepadamu, malam hari ini kami mau baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan adalah Allah sendiri. Sebabnya urapi hamba-Mu, biarlah Engkau memberkati acara Blessing in the Spirit malam hari ini. Kami akan buka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, lama tak jumpa. 2 minggu berselang kita nggak jumpa karena ada sesuatu dan lain hal dalam pelayanan. Malam hari ini kita diberikan kesempatan Tuhan untuk saya dan saudara ada lagi kembali dalam acara Blessing in the Spirit. Satu hal yang perlu kita tahu bahwa dalam hidup ini tidak melulu untuk saya dan saudara memenuhi apa yang namanya kebutuhan daging saja. Tapi hari-hari ini perlu saya dan saudara ketahui bahwa kita perlu mengisi kehidupan saya dan saudara dengan firman. Karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika saya dan saudara melihat keadaan-keadaan yang kita hadapi sekarang ini, tanpa Tuhan dalam hidup ini, bahaya saya dan saudara. Kita butuh tangan Tuhan turun atas kita. Kita butuh penyertaan Tuhan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, malam hari ini mari kita melihat wejangan kebenaran firman Tuhan dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6, mari kita akan melihat ayat yang ke-6, 7, 8, ayat yang ke-9. Tapi malam hari ini kita akan melihat ayat yang ke-9. Tapi sebelumnya saya akan baca mulai dari ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya dan saudara barusan membaca 1 Timotius pasal yang ke-6. Kalau saya dan saudara membaca mulai dari ayat yang pertama, saya dan saudara akan melihat berbagai macam dorongan ajakan kebenaran firman Tuhan kepada saya dan saudara untuk saya dan saudara lakukan menghadapi hari-hari ini. Nah, dari ayat-ayat ini, fokus kita malam hari ini, mari kita akan melihat pada ayat yang ke-9. Dalam ayat yang ke-9 kata firman Allah seperti yang saya baca sekali lagi. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ada satu dorongan kebenaran firman Allah melihat situasi dan kondisi kita hari-hari ini. Ada banyak orang yang terjebak dengan keinginan. Nah, dari ayat yang ke-9 ini kita akan bicara dari hal keinginan. Hati-hati
Ketika saya dan saudara terjebak dari yang namanya keinginan ini. Nanti sebentar kita akan melihat kisi-kisi etimologi kata dari kata keinginan yang dimaksudkan dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ini. Karena kalau saya dan saudara melihat, wejangan ini diberitahukan kepada saya dan saudara supaya saya dan saudara boleh mawas diri hari-hari ini. Karena ada banyak orang di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID-19, dampak dari COVID-19, dan hari-hari ini terjebak dengan keinginan yang salah. Nah, dari hal ini maka dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6, kira-kira jika saya dan saudara melihat secara teliti, maka saya dan saudara akan melihat ada 5 hal yang akan kita alami ketika saya dan saudara terjebak dengan salah dalam hal keinginan. Sebabnya 1 Timotius pasal yang ke-6 ini wanti-wantinya jelas diberitahukan kepada umat kita sebagai orang-orang yang percaya di akhir zaman ini. Jelas ditujukan jangan sampai saya dan saudara mengalami 5 hal. Saya mencatat ada 5 hal yang akan kita alami ketika saya dan saudara terjebak dengan keinginan yang salah. Sebabnya malam hari ini temanya hati-hati dengan keinginan. Apatah lagi di tengah-tengah COVID-19, dampak dari COVID-19 hari-hari ini ada banyak sekali keinginan yang terlontarkan di hati ini, di pikiran ini. Dan keinginan-keinginan itu jika dibuahi, saya dan saudara bisa salah, saya dan saudara bisa benar. Tapi malam hari ini, 1 Timotius pasal 6 ayat ke-9 memberikan dorongan kepada kita supaya saya dan saudara jangan sampai terjebak dengan salah keinginan. Nah, keinginan yang disampaikan dalam kitab 1 Timotius adalah ingin kaya. Kalau saya dan saudara melihat terjemahan bahasa Yunaninya itu, penulisannya itu jelas. Karena ingin kaya itu dibagi dari 2 kata yang berbeda, ingin dan kaya. Dan kata ingin begitu banyak makna yang ditujukan dalam penggunaan bahasa Yunaninya. Tapi saya sebelum masuk pada sisi itu, mari kita akan melihat bahwa kalau saya salah satu contoh ketika saya dan saudara terjebak dengan keinginan cepat kaya, ingin kaya, maka saya dan saudara akan mengalami banyak hal dalam hidup ini. Sebabnya Timotius memberitahukan kepada kita, hati-hati dengan keinginan. Kalau apatah lagi keinginan untuk saya dan saudara ingin kaya hari-hari ini. Siapa yang nggak mau? Semua orang menginginkan cukup hidupnya kalau boleh kaya dalam banyak hal. Tapi kaya yang dimaksud di sini adalah di mana keinginan ini salah. Nah, mari kita melihat sebelum kita akan melihat apa yang dimaksudkan dengan keinginan, saya dan saudara, jika saya dan saudara terjebak dengan keinginan yang salah, saya mencatat di sini ada 5 hal yang akan kita alami, 5 hal yang akan kita rasakan, dan 5 hal yang akan kita tergilas dengan keadaan itu. Dicatatkan di sana, jika keinginan saya dan saudara salah, maka firman Allah katakan dalam ayat yang ke-9 tadi, yang pertama kita akan terjatuh, yang kedua kita akan terjerat, yang ketiga akan tenggelam, yang keempat akan runtuh, dan yang kelima binasa. Jika saya dan saudara meneliti baik-baik 1 Timotius pasal 6 ayat ke-9, ada 5 hal yang akan kita alami, kita akan tergilas di dalamnya ketika saya dan saudara terjebak dengan keinginan yang salah. Timotius ingin mengingatkan saya dan saudara, di tengah-tengah krisis yang kita hadapi hari-hari ini, hati-hati dengan keinginanmu. Di tengah-tengah hidupmu yang lagi mapan, hati-hati dengan keinginanmu. Karena keinginan dengan kebutuhan berbeda. Tapi di sini, saya dan saudara, saya sebentar akan menjelaskan secara detail tentang 5 hal yang akan kita alami. Kita akan tergilas. Yang paling ujung adalah di mana saya dan saudara tenggelam dan binasa. Kata binasa menggunakan kata apolumi, hancur, hilang, lenyap, dan tidak ditemukan lagi. Adakah di antara saya dan saudara yang menginginkan keadaan ini? Enggak ada orang yang menginginkan keadaan di mana dia mengalami kebinasaan. Nah, kata keinginan dalam penggunaan bahasa verb Yunaninya, etimologinya menggunakan kata bouloomai. Bouloomai atau bacanya bolomahe. Bolomahe arti yang pertama maksud. Jika maksud saya dan saudara jahat, salah, maka kita akan mengalami keadaan 5 yang tidak mengenakan. Dan
Keadaan 5 tidak enakan ini akan menggerogoti saya dan saudara, akan membuat saya dan saudara bahkan tenggelam. Dia ada tingkatannya, saudara. Dia ada 5 fasenya. Akhirnya tenggelam dan binasa. Saya akan jelaskan sebentar nanti. Ada fase pertama, dia masuk pada terjatuh, dia terjerat, dia tenggelam, dan akhirnya dia binasa. Ini 5 fase, 5 keadaan, 5 tingkatan kesusahan yang akan kita alami jika keinginan saya dan saudara jahat. Keinginan yang digunakan dalam bahasa Yunaninya adalah bolomahe, atau dalam tulisannya boulomahe. Boulomahe arti yang pertama maksud yang salah. Yang kedua dari kata boulomahe adalah tujuan yang salah. Jadi keinginan yang digunakan penggunaan bahasanya ini dari bahasa Yunani ini luas. Kalau dalam bahasa Indonesia itu terbatas. Tapi dalam penggunaan bahasa Yunani luas. Yang pertama adalah maksud. Kalau maksud pikiran saya dan saudara jahat, saya dan saudara akan mengalami 5 hal. Kalau tujuan saya dan saudara jahat, ini bahaya. Kita akan mengalami 5 hal. Jadi untuk saya dan saudara terhindar dari keadaan 5 keadaan yang tidak menyenangkan, mari kita jangan sampai terjebak kepada keinginan yang salah. Contoh dalam 1 Timotius pasal 6 ayat ke-9 adalah ingin kaya. Ingin kaya dicatatkan dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat ke-9. Ketika saya dan saudara terjebak dengan keinginan kaya, maka saya dan saudara akan mengalami terjatuh, terjerat, tenggelam, bahkan sampai kepada binasa. Adakah yang mau? Jika saya dan saudara, sahabat Skylight yang mendengarkan radio ini malam hari ini, sahabat Facebook, jika Anda menginginkan engkau tidak mengalami 5 keadaan ini, jangan sampai keinginan saya dan saudara salah. Contoh dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 9 adalah keinginan yang namanya ingin kaya. Kalau orang jadi kaya tidak jadi masalah, tapi keinginan kaya yang salah ini bahaya. Itu cuma salah satu contoh, saudara. Tapi yang jelas, saya ingin coba melihat dari kata dasarnya. Tujuannya adalah kaya, tapi kata dasar yang salah adalah keinginan. Keinginan dalam penggunaan bahasa Yunaninya lebih menuju kepada maksud, tujuan, kehendak, dan pikiran. Kalau pikiran kita salah, ini bahaya. Kalau kehendak kita salah, ini bahaya. Sebabnya dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9 dikumandangkan, diperdengarkan, karena kalau saya dan saudara akan baca kontekstual dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat ke-9 ayat yang ke-10, ini hubungan erat dengan keuangan, dengan uang. Kita tertawan dengan uang. Uang nggak salah, tapi kalau hati kita dalam hal menginginkan uang dan cara-caranya salah, ini yang salah. Tetapi terlebih dahulu, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat yang ke-10. Ini efek dari keinginan yang salah. Ini efek dari ketika saya dan saudara terjebak dalam hal yang namanya keinginan, dan keinginan itu salah. Jika keinginannya itu berkenan kepada Tuhan, puji Tuhan, luar biasa, baik. Tapi kalau keinginannya salah, ini bahaya. Nanti ada contoh-contoh Alkitab, saya akan bagikan kepada kita malam hari ini. Terlebih dahulu mari kita melihat etimologi kata dari kata keinginan adalah maksud, tujuan, kehendak, janji, dan pikiran. Ketika saya dan saudara memiliki maksud yang jahat, maka engkau akan mengalami 5 hal. Ketika saya dan saudara memiliki tujuan atau satu tujuan perbuatan yang salah, maka saya dan saudara akan mengalami 5 hal. Nanti saya akan jelaskan sebentar. Yang ketiga dari kata boulomae adalah kehendak yang salah. Maka saya dan saudara akan terjelat, tergilas, dan lain-lain sebagainya. Ketika saya dan saudara memiliki pikiran yang salah, maka saya dan saudara akan tergilas dengan 5 keadaan. Dan 5 keadaan ini dialami kepada kita yang terjebak dengan keinginan yang salah. Sebabnya hari-hari ini saudara, jangan sampai kita terkecoh dengan keadaan. Apatah lagi di tengah-tengah kesusahan yang sangat ini. Jangan sampai kita memiliki keinginan-keinginan yang salah.
ketika COVID-19 dan dampak dari COVID-19 menggoyahkan kisi-kisi ekonomi kita, jangan sampai kita memiliki maksud, tujuan, kehendak yang salah hari-hari ini. Firman Allah mengajarkan kepada kita, mari supaya saya dan saudara bergantung penuh kehidupan ini kepada Tuhan. Siapa lagi yang mampu menolong saya dan saudara selain Tuhan? Sebabnya secara taktis 1 Timotius pasal 6 ayat ke-9 diberitahukan sebagai pelajaran kepada kita supaya saya dan saudara tidak terjebak dengan yang namanya keinginan yang salah, pikiran yang salah, kehendak yang salah, tujuan yang salah, dan maksud hati, maksud pikiran yang salah. Nah, hari-hari ini ketika dunia semakin modern, modernisasi kadang-kadang membawa saya dan saudara kepada satu titik di mana keinginan-keinginan kehidupan kita salah. Contoh, 1 Timotius pasal 6 ayat 9, ingin kaya. Padahal Alkitab katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Sebabnya dijelaskan dalam ayat yang berikut. Nah, wejangan-wejangan ini diberitahukan kepada Timotius, karena Timotius mengalami tantangan-tantangan yang sama. Bukankah saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan keadaan ini? Semua orang menginginkan kaya hari-hari ini. Apatah lagi mereka baru-baru ini kolaps dengan COVID-19 dan lain sebagainya. Tetapi yang salah di sini adalah ketika keinginan hati ini salah. Kalau maksud kita salah, tujuan kita salah, kehendak kita salah, pikiran kita salah, ini yang bahaya. Kalau tujuannya baik, ketika saya dan saudara kaya, ketika saya dan saudara diberkati dan kita memberkati orang lain, puji Tuhan. Tapi prinsip Alkitab adalah memberkati terlebih dahulu, baru engkau akan diberkati. Haleluya. Nah, kita kembali kontekstual 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9. Supaya saya dan saudara lebih jelas melihat apa maksud dan tujuan dari ayat yang ke-9. Secara paralel ditujukan dari ayat yang ke-7, 8, yang ke-9 secara paralel sebenarnya memberitahukan kepada kita keadaan-keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, di mana hari-hari yang mengalami hari-hari kesusahan ini membuat banyak orang akhirnya terjebak dengan banyak keinginan. Beda, keinginan dan kebutuhan itu beda, saudara. Sebabnya Timotius ingin memberitahukan, hati-hati dengan keinginan. Kalau bicara kebutuhan, Tuhan mampu menyiapkan kebutuhan kita. Keinginan kita juga Tuhan bisa kabulkan. Tapi kalau keinginan kita salah. Dari tata bahasa Yunani, bahasa Indonesianya memang nggak jelas-jelas amat, karena dia lebih menunjukkan kepada kekayaan. Tapi dalam penggunaan bahasa Yunani sebenarnya dibedakan antara kaya dan keinginan. Dengar baik, karena keinginan inilah maka ada banyak hamba Tuhan dicontohkan dalam Alkitab akhirnya jatuh. Saya akan bicara dari hal itu sebentar. Tapi mari kita menggali dari etimologi kata terlebih dahulu. Kita pisahkan terlebih dahulu tentang kaya, tapi mari kita melihat dari kata dasar keinginannya. Karena kata dasar keinginannya ini sudah luas sekali. Bicara dengan maksud apa? Maksud pikiran, maksud hati. Kalau Anda memiliki uang yang banyak hari-hari ini, maksudnya untuk apa? Kalau Anda memiliki jabatan hari-hari ini, maksudnya untuk apa? Kalau Anda diberikan kesempatan untuk memimpin, maksudnya untuk apa? Untuk menonjolkan kemampuan kita, atau ketika engkau dipercayakan Tuhan sebuah mobil mewah supaya orang lain tetangga melihat, orang lain terbuka, orang Manado bilang malelewek dan lain-lain sebagainya. Ketika keinginan itu ada sampai kepada Anda, maka firman Allah katakan ada 5 fase kehidupan yang akan engkau alami dalam hidupmu. Dan 5 fase ini tidak menyenangkan. Hati-hati dengan keinginan. Kenapa engkau begitu getol ketika menginginkan supaya Anda memiliki jabatan hari-hari ini? Sekarang menjadi pertanyaan dalam hidup ini. Kalau hanya untuk gagah-gagahan memiliki jabatan, lebih baik tinggalkan keinginan itu. Kalau Anda jangan getol-genya engkau bekerja pagi, siang, sore, malam supaya engkau memiliki ekonomi yang baik, supaya orang lain bisa melihat orang banyak doi, ini salah keinginan ini. Kalau engkau kerja dengan baik, mengorbankan banyak waktu supaya kebutuhanmu terpenuhi,
kebutuhan keluargamu terpenuhi, kebutuhan pelayanan terpenuhi, puji Tuhan. Kita nggak bisa mendikte. Tapi kalau keinginan ini hanya untuk supaya orang lain melihat, supaya orang lain menghargai, keinginan Anda memiliki keuangan yang baik, keinginan Anda kaya, keinginan rumah mewah, keinginan mobil mewah, keinginan jabatan, hanya kepada daging saja, daging ini akan lenyap, saudara. Sebabnya Timotius secara keras memberitahukan, hati-hati dengan keinginan, karena ada 5 fase kehidupan yang gak enak yang akan kita alami. Bicara dari maksud, bicara dari tujuan. Apa tujuan Anda ketika Anda memiliki jabatan? Mau tolong orang lain? Atau mau gagah-gagahan? Apa tujuan Anda ketika Anda memiliki banyak uang? Supaya banyak istri? Supaya apa lagi, saudara? Supaya bisa mewah-mewahan dan lain sebagainya? Apa tujuan Anda ketika Anda, apalagi saudara, banyak harta, banyak ini, banyak itu, dan lain sebagainya? Sebabnya ayat yang ke-10 memberitahukan, karena memburu uanglah, maka ada banyak orang yang tersiksa dengan keadaan. Artinya ketika keinginannya salah, dan mereka meluangkan waktu begitu banyak karena keinginan yang salah, maka mereka akan mengalami 5 hal. Nah, 5 hal ini kan kita bahas sebentar, karena waktu kita masih panjang, saudara. Nah, mari kita melihat kontekstual kata keinginan yang dimaksudkan Alkitab. Kalau ingin kaya itu salah satu bagian. Ada ingin jabatan tinggi, ada ingin kekuasaan, ada ingin istri banyak, ada ingin suami banyak, ada ingin ini, ada ingin itu, dan lain-lain sebagainya. Keinginan yang salah akan membuat saya dan saudara jatuh. Ujung-ujungnya adalah apolumi, binasa. Hati-hati dengan keinginan. Yang keempat adalah pikiran atau janji. Karena dijelaskan dari bahasanya, pikiran yang salah mengakibatkan salah jalan kehidupan kita. Nah, dari 1 Timotius pasal 6 ayat ke-9, dari kata keinginan yang tadi digunakan dalam penggunaan bahasa Yunani bolomahe, etimologi katanya menjelaskan maksud, tujuan, kehendak, dan pikiran. Hati-hati dengan 4 hal ini, ketika 4 hal ini ada pada titik yang salah. Karena manusiawi ketika saya dan saudara ingin kaya, manusiawi ketika saya dan saudara ingin jabatan tinggi, manusiawi ketika saya dan saudara ingin banyak pekerjaan, manusiawi ketika saya dan saudara banyak uang, manusiawi kita banyak rumah, manusiawi kita banyak mobil, manusiawi kita banyak motor, manusiawi ketika kita banyak uang. Tapi hati-hati ketika keinginan dari hal-hal itu, keinginan itu salah jalan. Nah, bertolak dari itu, Timotius ingin memberitahukan ada 5 efek dari keinginan yang salah. Ada 5 keadaan dari keinginan yang salah yang akan kita alami. Ada 5 situasi yang kita akan alami nggak nyaman. Nah, dari keadaan ini sebabnya Timotius detail jelasnya. Kalau keinginan kita salah, keinginan tentang kekayaan yang berlebihan, pokoknya keinginan kita salah, maksud, tujuan. Maksud dari keinginan adalah apa? Maksudnya penjelasan dari keinginan adalah maksud, tujuan, kehendak, dan pikiran kita yang salah, maka saya dan saudara akan mengalami. Yang pertama, kita kembali ke ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Yang pertama, kalau kita salah dalam hal keinginan, maka yang pertama kita akan terjatuh. Jatuh nggak enak, saudara. Kalau kita terjatuh, keadaan kita nggak enak. Ekonomi kita jatuh nggak enak. Usaha kita jatuh, hancur nggak enak. Pekerjaan kita jatuh, karir kita jatuh, nggak enak, saudara. Masa depan kita jatuh, nggak enak keadaan ini. Ada yang menginginkan jatuh? Sahabat Skylight malam hari ini, sahabat Facebook, kalau Anda tidak menginginkan kejatuhan terjadi dalam hidupmu, mari kita berhati-hati dengan keinginan. Saya melihat, saudara, dari bahasa kata terjatuh
dari bahasa Yunani, etimologi kata dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat ke-9, kata terjatuh menggunakan kata empipto. Empipto artinya hilang keseimbangan. Ada kisi-kisi kehidupan saya dan saudara yang goyah. Saudara mau keadaan ini? Nggak ada yang mau. Bisa digambarkan seperti tanah goyang. Apa yang kita pijaki, apa yang kita tumpuan kekuatan kita, dia goyah. Ini nggak enak keadaannya. Ketika saya dan saudara memiliki keinginan yang salah, maka kita akan mengalami keadaan hilang keseimbangan. Dari kata empipto. Yang kedua, kewalahan. Kewalahan yang dimaksud adalah ketika saya dan saudara begitu banyaknya tekanan, pencobaan, karena di sini konteksnya pencobaan. Pencobaan itu menekan hidup ini sehingga kita kewalahan. Belum selesai persoalan satu sudah datang. Belum selesai persoalan 5 sudah datang. Ada yang mau seperti itu? Kita nggak lepas dari persoalan. Ini persoalan datang begitu tubi-tubi sehingga membuat saya dan saudara kewalahan. Nggak, penatnya tangan kita, penatnya pertahanan kita, penatnya kaki kita menghadapi persoalan. Padahal janji firman Allah berkata Tuhan yang ganti berperang kepada kita. Tetapi karena keinginan yang salah bagi kita, maka kita akan kewalahan dengan keadaan. Adakah yang Anda mau keadaan itu terjadi dalam hidupmu? Engkau kewalahan dengan keadaanmu. Dalam bahasa Indonesianya terjatuh. Dalam bahasa Yunaninya kewalahan, kehilangan keseimbangan. Keadaan ini gak enak. Yang kedua saudara, dari kata terjerat. Jadi keinginan yang salah mengakibatkan saya dan saudara bisa jatuh, hilang keseimbangan. Empipto dalam bahasa Yunaninya. Yang kedua terjerat, dalam bahasa Yunani pagis. Pagis artinya masuk perangkap kita. Terperangkap dengan keadaan. Gak bisa kemana-mana. Gak bisa keluar. Terperangkap kita. Gak bisa melihat jalan keluar. Ketika Anda ada pada keadaan ini, adakah yang mau? Gak ada orang yang mau ketika saya dan saudara menghadapi keadaan jalan buntu. Terperangkap di tengah-tengah keadaan sukar. Terperangkap di tengah-tengah keadaan gak baik. Terperangkap di tengah-tengah keadaan yang gak menyenangkan. Kenapa? Cuman karena keinginan yang salah. Cuma karena tujuan pikiran yang salah. Maksud hati yang salah. Maksud pikiran yang salah. Sehingga saya dan saudara terjebak. Nggak bisa lagi melihat pertolongan Tuhan datang. Kiri kanan muka belakang atas bawah. Sepertinya saya dan saudara menghadapi gunung. Bahkan ada satu keadaan, satu masa di mana kitab Keluaran menjelaskan. Langit menjadi tembaga dan tanah menjadi besi. Kita mengharapkan sesuatu yang datang dari atas, dari atas nggak ada yang datang. Kita mengharapkan sesuatu yang datang dari bawah, sesuatu yang datang dari bawah nggak bisa menghasilkan bagi kita. Ada yang mau mengalami keadaan ini? Hati-hati dengan keinginan. Mari kita melihat keinginan kita. Karena ada banyak orang hari-hari ini salah dengan persepsi, dengan keinginannya. Ingin cepat kaya, ingin cepat memiliki jabatan, ingin itu, akhirnya dia terjebak. Sehingga mengalami persoalan, masalah, problem, dan lain-lain sebagainya. Sebabnya Timotius mengingatkan, hati-hati loh dengan keinginan, apalagi keinginan yang salah. Karena ketika keinginan kita salah, maka kita akan terjatuh. Yang kedua, kita akan terjerat. Dalam bahasa Yunani, pagis artinya terperangkap. Yang kedua, tertawan, menjadi tahanan. Gak enak kita ada di penjara, saudara. Saya pelayanan penjara, gak enak di penjara. Walaupun hidup mereka biasa, makan, minum, dan lain-lain sebagainya. Tapi terpenjara. Kebebasannya terpenjara. Gak bisa bikin apa-apa. Diatur oleh bel, diatur oleh aturan dan lain-lain sebagainya. Hidup ini seperti terpenjara. Ada yang mau cuman karena keinginan yang salah. Detailnya 1 Timotius pasal 6 ayat ke-9 dari penggunaan teologi yang disampaikan Paulus dijelaskan secara detail supaya Timotius diberitahukan
diberitahukan tentang kebenaran. Kenapa? Karena hari-hari ini fakta di lapangan ada banyak sekali orang bermimpi dengan keadaannya supaya dia berubah secara drastis. Tetapi kadang-kadang mimpi yang dia impikan salah jalan. Mimpi baik, tapi hati-hati kalau kita salah dalam eksekusi. Apatah lagi maksud, tujuan, pikiran itu salah. Yuk, kita akan melihat yang ketiga yang akan dialami adalah tenggelam. Menenggelamkan ini nggak enak, saudara. Ada orang yang tahan tenggelam, nggak ada yang tahan tenggelam. Nggak bisa nafas kita di dalam air. Terseok-seok kita. Bahkan kalau kita tenggelam bisa mengakibatkan kematian. Engkau akan tenggelam. Usahamu akan tenggelam. Kesehatanmu akan tenggelam. Apapun yang akan kau kerjakan tenggelam. Kenapa? Karena keinginan kamu salah. Ini loh yang dijelaskan dalam kitab 1 Timotius. Yang keempat adalah runtuh. Sesuatu yang kita bangun, mungkin secara hukum ekonomi baik, banyaknya pertimbangan baik, tetapi ketika keinginan ini, maksud, tujuan, pikiran ini salah, maka firman Allah katakan itu akan runtuh. Padahal sudah ahli ekonomi yang kita pakai, tapi kenapa kita nggak ada perubahan? Kenapa usahanya begini-begini terus? Kenapa nggak ada terobosan dan lain-lain sebagainya? Bisa jadi penyebabnya karena keinginan saya dan saudara salah. Ini yang enak, saya baca. Kalau saya dan saudara baca ayat yang ke-9, manusia, bagian terakhir saudara, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kata kebinasaan dari asal kata binasa, dari asal kata apolumi dalam bahasa Yunani, menuju kepada kehancuran. Apa yang kita pegang hancur, apa yang kita bangun hancur, apa yang kita harapkan hancur, apa yang kita usahakan hancur. Ada yang mau? Enggak ada orang yang mau. Supaya Anda tidak mengalami keadaan ini, hati-hati dengan keinginan, hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan maksud, hati-hati dengan tujuan apa yang kau sementara kerjakan hari-hari ini. Ketika itu dia salah, maka saya dan saudara akan mengalami kehancuran. Dari kata apolumi tadi. Apolumi, hancur. Binasa, kebinasaan. Apolumi, hancur. Yang ketiga adalah hilang. Kita akan hilang dari peredaran. Kita akan terhilang dari keadaan. Kita akan terhilang dari masa depan. Kita akan terhilang dari kebenaran. Kita akan terhilang dari janji berkat Tuhan. Ini keadaan yang gak nyaman. 5 keadaan ini akan kita alami, akan kita rasakan, akan kita nikmati, bahkan terjadi dalam hidup ini ketika keinginan hati saya dan saudara salah dalam pemandangan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk pada sesi yang kedua. Amin, 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 amin. Oke, baiklah, bagi seluruh sahabat